kawan-kawan Bumi, kawan-kawan Bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Ini jembatan penyeberangan Labuan Haji. Sebetulnya jembatan dermaganya ini nggak begitu bagus ya, tidak layak lah untuk sekelas Pulau Moyo ya. Padahal di sini ada potensi Mata Jitu, ekowisata Mata Jitu ya. Orang internasional juga datang sini, tapi dermaganya kayak begini, mestinya liter T atau liter L gitu. Nah, ini bisa jadi perhatian kita bersama nih. Ini masyarakatnya tuh. Nah, ini kalau nyandar kapal itu antrian di sini. Jadi per hari itu diatur ya. Per hari diatur. Kapal masuk, orang datang, kapal masuk lagi. Nah, paling besok baru ada kapal lagi. Kawan-kawan, kita baru saja nyandar kapal dari Labuan Sumbawa ke Labuan Haji. Kita melihat dermaga buntung. Padahal Pulau Moyo mentereng mendunia. Dermaga buntung ini pertanda pemerintah kurang peduli dan tidak berempati. Pulau Moyo memiliki sejuta memori sejarah. Pernah datang berkunjung Lady Diana, Nikita Willy, Maria Sharapova, Mick Jagger, David Beckham, artis Indonesia Yuni Shara, dan tempat kegiatan syuting film internasional maupun kegiatan lainnya. Pulau Moyo memiliki hotel berbintang kelas internasional yang bernama Amanwana. Penginapan homestay juga ada, lautnya eksotik, wilayah diving center juga ada, dan aktivitas nelayan snorkeling atau penyelam juga asik sekali di Pulau Moyo. Kekayaan flora dan fauna menarik sekali untuk disinggahi oleh siapapun, tak ada yang kurang sama sekali. Pulau Moyo mentereng ke singgasana dunia, langit pun bersaksi, Pulau Moyo surga dunia, tetapi dermaganya buntung, masyarakatnya tidak untung, infrastrukturnya buntung, jalan infrastruktur juga minor. Nah, kawan-kawan, harapan rakyat akan pembangunan tentu kurang untung. Meratapi asa, harapan, nasib yang perih setiap tahun silih berganti. Kawan-kawan, kadang rakyat Pulau Moyo berkata pemerintah kurang peduli dan tidak berempati sama sekali. Benar, tak peduli dan tidak berempati akan keberuntungan di depan mata. Masa depan pembangunan itu ada di pulau-pulau kecil seperti Pulau Moyo yang penuh eksotisme yang menjanjikan. Teman-teman, pada saat wawancara dan diskusi saya dengan bersama seorang Salahuddin dan banyak kepala dusun yang saat berkumpul, alias panggilan akrabnya Beta Salahuddin itu, benarkan Pulau Moyo selalu bernasib sial. Setiap pilkada, pilgub, pilpres selalu datang mengobati rasa rindu dengan janji manis kebangkan Pulau Moyo. Tetapi di belakang selalu menikam atas kata-kata yang tak kunjung direalisasikan hingga kini.
Wajar seorang Salahuddin berkeluh kesah karena bertarung bersama ombak mencari rezeki agar dapur tetap mengepul dan masyarakat bisa bahagia. Hidup di Pulau Moyo yang jauh dari perkotaan tentu resikonya berat. Kalau ingin menikmati suasana damai kota harus menyeberang selama 3-4 jam lamanya. Kawan-kawan, belum lagi ditantang ombak, diulek-ulek ombak, kadang mesin kapal mati di tengah samudra biru dan luas itu. Tak ada yang menolong, hanya berusaha perbaiki mesin agar bisa berjalan kembali. Mestinya lembaga nirlaba, pemerintah dan non-departemen bisa sumbangkan kapal-kapal pengamanan apabila masyarakat suatu saat ada musibah tenggelam maupun kecelakaan laut. Andai kata pemerintah komitmen membangun Pulau Moyo, bisa dimulai perbaiki dan bangun dermaga buntung di depan mata itu. Kawan-kawan, dermaga buntung ini sudah menghasilkan miliaran pajak kepada negara yang bersumber dari kunjungan wisata, jual beli hasil komoditas kelautan dan perikanan, hasil panen petani dan ekowisata air terjun Mata Jitu. Rakyat Pulau Moyo selalu berat menanggung beban, bersikap baik dan kepada pengunjung adalah modal sosial paling intim harus dijaga baik. Pajak masuk ke negara sangat maksimal. Kawan-kawan, garapan wilayah wisata sekitar Pulau Moyo selalu dalam lirikan mata-mata jitu investasi. Namun kawan-kawan, pajak itu justru tidak sejitu mata jitu membangun wisata dan mensejahterakan rakyat Pulau Moyo. Sejarah Pulau Moyo sangat anggun, dikemas rebrandingnya secara personal oleh para pengunjung yang jatuh hati pada Pulau Moyo. Tetapi pemerintah selalu ketinggalan kereta untuk lakukan promosi. Pemerintah belum memiliki konsep apik dan baik dalam membranding Pulau Moyo sebagai ekowisata internasional. Padahal kedatangan pengunjung berkelas diplomatik seperti Lady Diana dan Mick Jagger serta David Beckham adalah modal paling jitu untuk merekam perjalanan kesejarahan Pulau Moyo. Modul sejarah Pulau Moyo sudah tercatat dalam benak dan jiwa para pengunjung karena keintiman dan eksotik alam yang membuat semua baper. Pemerintah jangan sampai meninggalkan jejak kenangan kesejarahan tanpa membangun dari awal dan mulai menitik beratkan pembangunan Pulau Moyo sebagai zona masa depan wisata yang bisa datangkan keberkahan, teman-teman. Pulau Moyo menyerap tenaga kerja produktif, potensinya sangat besar. Pekerjaan rumah ada di pangkuan pemerintah, kawan-kawan. Berkewajiban menata, membangun, menimbang, kembangkan, dan melestarikan adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Mengapa pemerintah harus proaktif? Karena ancaman terhadap Pulau Moyo ke depan sungguh luar biasa. Tinjauan konservasi lingkungan kini dalam ancaman. Deskripsi di setiap pedesaan alami abrasi. Tanah semakin mundur. Seluruh desa dan dusun Pulau Moyo butuh keaktifan pemerintah membangun dinding pembatas antara laut dan pemukiman. Bahayanya abrasi tanah dalam jangka kurun waktu 20 tahun akan membabat habis pemukiman masyarakat oleh air laut. Tidak menutup kemungkinan pedesaan ambrol menjadi lautan karena lebih tinggi permukaan air laut dengan posisi rumah-rumah penduduk. Maka pemerintah perlu segera antisipasi. Faktanya beberapa KP pinggir laut sudah dibongkar oleh air laut itu sendiri. Sekitar 5 rumah penduduk sudah pindah karena abrasi dikikis air laut. Kawan-kawan, abrasi ini menjadi penyebab investasi wisata tidak nyaman dan tidak sehat sehingga investasi memilih keluar dan hengkang dari Pulau Moyo.
Apalagi dermaga Labuan Haji sebagai penyambung pengunjung yang menuju air terjun Mata Jitu butuh konektivitas infrastruktur jalan yang bagus. Jalan terjal setapak menuju air terjun Mata Jitu membuat lemahnya naluri petualang para traveler. Air terjun Mata Jitu terkesan elok dan indah menawan disaksikan oleh mata dalam gambaran realitas fakta yang tidak sesuai. Tetapi sebenarnya memang indah, namun infrastruktur minus, maka traveler membisu hanya diucapkan dalam hati, jalan tidak bagus. Akhirnya urungkan niat untuk rekomendasi traveling kembali. Atas keluhan traveler itu, pemerintah harus berpacu dalam melodi melakukan pembangunan. Karena Pulau Moyo sudah mentereng terkenal, tetapi dermaga masih saja buntung. Pesannya, pemerintah kurang peduli dan tak berempati. Sekarang lebih penting berpacu dalam hasrat membangun secara bersama-sama, menatap masa depan dari Pulau Moyo. Karena semata-mata surga dunia atas ciptaan Tuhan, seluruh sumber daya yang ada di Pulau Moyo. Semoga pemerintah terus bergegas membangun agar ketinggalan itu bisa dikejar kembali. Kawan-kawan, ayo gotong royong membantu pemerintah lakukan penataan pembangunan, permukiman, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Bangun kesadaran bahwa di masa depan kita lebih baik, karena memiliki arti penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan Pulau Moyo yang harus berjibaku menjaga kelestarian. Kalau setiap tahun banjir bandang di Pulau Moyo seperti sekarang dan tahun-tahun mendatang, maka objek wisata air terjun Mata Jitu akan lambat laun punah, yang justru bisa dikembangkan akan mengalami kemunduran. Kalau saja setiap tahun banjir datang, maka potensi objek wisata air terjun Mata Jitu di wilayah pesisir yang subur itu akan rusak parah. Selain itu, objek wisata diving atau snorkeling juga tidak bisa dinikmati keindahan biota-biota laut yang hidup di dasar perairan. Tentu sangat sulit dikembangkan. Wilayah pesisir dan laut Pulau Moyo yang masih lestari memiliki potensi perikanan yang melimpah dapat menyebabkan kerusakan luar biasa karena terjadi abrasi dan banjir. Hutan-hutan sudah pada gundul, terutama terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak tidak bisa terjaga sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ikan dan matinya terumbu karang. Jika kelestarian perairan laut dapat terus terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, maka dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir Pulau Moyo yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani secara turun-menurun. Kawan-kawan, ayo bantu pemerintah membangun Pulau Moyo yang lebih baik, karena potensi pesisir perairan laut sudah dicemari oleh banjir secara terus-menerus, maka tidak akan bisa menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir secara turun-menurun. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita gotong royong membangun kesadaran yang penuh atas kelestarian alam, bahwa Pulau Moyo adalah masa depan kita bersama dan akan memberikan rasa gemilang untuk generasi kita ke depan. Apalagi ekowisata air terjun Mata Jitu adalah kehidupan yang akan membuat masyarakat sejahtera dan terjamin pola hidupnya, karena pemasukan pendapatan bagi daerah dan negara akan terus dilakukan dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang
lebih baik. Kawan-kawan, mari kita bantu pemerintah untuk mengupayakan Pulau Moyo yang lebih baik, cegah dari banjir, hutan gundul, dan penebangan secara sembarangan agar tidak terjadi kerusakan akibat oleh manusia itu sendiri, teman-teman. Kawan-kawan, sekian dari video ini. Tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share secara terus-menerus. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.